Sampurasun. Sampes. Iya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita semua yang hadir di sini di dalam Zoom ini masih diberikan kesehatan, nikmat sehat lahir batin, dan kita masih bisa bertatap muka secara virtual dalam kegiatan ngopi bareng Cisitu. Ada sedikit perbedaan waktu yang biasanya betul ngopi bareng Cisitu itu hari Sabtu ya biasanya. Nah, satu dan lain hal kami coba rubah polanya menjadi di hari kerja di hari Rabu ini. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari ngopi bareng Cisitu bisa bisa selalu mengupdate kegiatan setiap minggunya karena beberapa waktu ke belakang kita sempat terjeda karena tadi satu dan lain hal kesibukan semuanya sehingga ngopi bareng Cisitu sempat libur dulu. Nah, insya Allah kita atau kami semua nih dari ngopi bareng Cisitu siap mengudara kembali gitu teman-teman semuanya ya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat selalu menjalankan sunnah beliau dan termasuk kepada golongan umat yang selalu dicintai oleh Nabi Muhammad, kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu Bapak, Akang Teteh, semuanya yang hadir di sini. Nah, kali ini ngopi bareng Cisitu akan mengangkat tema kiprah guru penggerak khususnya di Kota Bandung, khususnya untuk Kota Bandung ya. Ini guru-guru penggerak Kota Bandung. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan beberapa orang calon guru penggerak dari Kota Bandung. Yang pertama saya sapa dulu Ibu Desi Oktoriana. Sudah hadir Bu Desi? Bisa lambaikan tangannya. Bu Desi sudah ada. Oh, nampaknya sedang konsen dulu. Nah, di sini yang kedua nanti ada pembicara kedua ya dari Pak Yadimin. Pak Yadimin sudah hadir kah? Nih Pak Yadimin sudah melambaikan tangannya. Baik, namun sebelumnya izinkan saya untuk share screen membacakan CV dari kedua teman calon guru penggerak yang siang hari ini hadir di tengah-tengah kita semua. Baik. Sudah hadir? Sudah ada ya? Baik. Yang pertama yaitu di sini calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Bandung, pembicara ngopi bareng Cisitu siang hari ini, yaitu Ibu Desi Oktoriana. Beliau adalah guru dari SDN 173 Neglasari dan sekarang mengajar di kelas 4. Nah, hobi beliau yaitu gemar membaca, menulis puisi dan cerpen, dan karya-karya beliau bisa kita baca di blog Guru Siana ya, Kompasiana dan beberapa platform blog lainnya. Sebagian tulisan juga sudah dibukukan dan itu sudah ber-ISBN dalam berbagai macam antologi, lebih dari 30 buku. Wow, keren sekali. Nah, subhanallah ya ini prestasinya. Nah, pendidikannya juga dari dulu ini di SDN Sukaluyu 2, Bu Desi belajar di SMPN 7 dan SMA 14. Kemudian kuliah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial dan Amin di salam dalam biasa Bu. Amin. Bisa itu dulu. Dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Bandung pada tahun 2007 sampai 2008, kemudian dilanjutkan di Universitas Terbuka di tahun 2015 sampai 2017. Nah, ini segudang aktivitas Bu Desi ya. Ibu dan Bapak perlu ketahui ya, Bu Desi ini seorang pujangga kebanggaan Kota Bandung nih. Wah, keren nih. Kemarin sempat menyaksikan penampilannya waktu Lokakarya pertama yang membacakan puisi. Hampir semua peserta sepakat merinding mendengar Bu Desi membacakan puisinya hasil sendiri dan membacakan puisi dengan begitu
kerennya ya. Jadi aktivitasnya itu masih berkaitan dengan sastra ya, ada di Dapur Sastra dan Teater. Kemudian pada tahun 1993, tahun 2017 juga sebagai komunitas penggiat literasi Jawa Barat. Kemudian 2019 sampai sekarang mungkin ya masih aktif di Geliat, yaitu Gerakan Literasi Sekolah Kota Bandung. Nah itu di sini ada nomor kontaknya, ataupun nanti jika ada ibu bapak yang membutuhkan kontak beliau bisa langsung nanti berhubungan atau meminta langsung ke beliau, atau misalnya nanti bisa ke admin dari Ngopi Bareng Cis itu ya. Baik, untuk pembicara yang kedua, atau nanti saja mungkin ya, mau Bu Desi dulu kan ya? Nanti kita sambung ke Pak Yadi ya. Oke, nah Ibu Bapak semuanya, tadi sudah disinggung ya bahwa hari ini kita akan mencari informasi, menggali informasi. Apa itu guru penggerak? Apa sih kegiatannya, program guru penggerak ini, bagaimana kegiatannya, pengalaman-pengalaman guru penggerak yang ikut langsung ke program ini seperti apa, terus manfaatnya nanti ada orang tua ya juga yang hadir di sini ya, mungkin bisa berbagi pengalaman dari sudut pandang orang tua mengenai guru penggerak yang sekarang ini sedang dibina namun sudah melakukan aksi nyata di sekolahnya masing-masing. Nah, kita akan menyimak pemaparan yang pertama dari Ibu Desi. Mangga, Bu Desi, silakan di-unmute. Terima kasih Ibu Leni Kurniasari ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini tadi ada saya lihat Kasper Kes. Casper atau Kasper? Kasper itu Kasper. Itu Pak Hafiz ya. Ya, betul. Pak Hafiz, saya sapa dulu. Terima kasih banyak. Kemudian di sini ada pembicara juga dari Pak Yadimin. Terima kasih banyak sudah bisa bergabung. Dan ada Pak Eko yang menyapa saya tadi terlebih dahulu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Eko sudah hadir. Sebuah kebahagiaan ya. Mudah-mudahan internet saya cukup stabil dan terdengar dengan baik. Bila kurang terdengar silakan di jeda gitu ya, atau diingatkan. Kemudian alhamdulillah di sini sudah hadir teman-teman, kemudian orang tua siswa dan siswa serta Ananda ya. Ananda Sakina ini saya perkenalkan juga Ananda yang juga mengajar di 127 Sekelwa hadir di sini. Jadi mudah-mudahan buat beliau buat Ananda bisa jadi semacam masukan, kemudian bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bagi saya bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebuah kesempatan yang baik, yang membahagiakan, bisa bertemu dengan teman-teman yang ikhlas untuk menjalankan, menggerakkan roda perputaran pendidikan yang luar biasa. Beratnya di Indonesia, asli berat di Indonesia. Karena apa? Karena memang semacam kita kayak semacam untuk beberapa waktu kita kehilangan bentuk ya dalam pendidikan itu, kurikulum yang berganti-ganti juga masih belum bisa menemukan format yang tepat untuk pendidikan di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program guru penggerak ini, setidaknya ada hal-hal yang bisa kita benahi bersama-sama, mudah-mudahan. Nanti saya juga izin share screen. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sepanjang saya ingin hanya berdiskusi ringan ya sebenarnya. Sepanjang pertemuan ini saya inginkan ada hal-hal yang bisa dibagikan tidak hanya dari pembicara atau dari guru-guru lain, tapi semua yang hadir di sini juga bisa memberikan semacam masukan, boleh di chat atau boleh secara langsung. Nanti ada mungkin timingnya ya Bu Leni.
Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hal yang berharga setelah ini. Baik, saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Ada, Bu. Sudah ada. Sudah ada. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini yang saya bagikan ini adalah sebenarnya sudah ada di SIM PKB yang baru saja dipelajari untuk kita semua guru-guru terutama untuk mempelajari Merdeka Belajar, tentang Merdeka Belajar. Intinya nanti kaitannya dengan guru penggerak akan saya sambungkan. Jadi ini di sini ada di dalam SIM PKB itu ada ayo guru belajar dan ayo guru berbagi. Nah, mudah-mudahan dari sini kita beranjak bahwa guru juga harus belajar, bukan hanya siswa. Guru harus belajar, bukan yang difirmankan oleh Allah, kita harus belajar itu dari buayan hingga liang lahat. Mudah-mudahan tidak berhenti untuk belajar. Nah, ini yang tadi belum disebutkan mungkin tempat lahir. Nah, saya ternyata sudah sepuh. Usia saya sudah mencapai 3 tahun lagi 50. 3 tahun lagi hampir 50, luar biasa ya. 50 baru bergerak, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, tetap dalam kesehatan, dan mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang upaya-upaya kita semua ya, bukan hanya saya pribadi tapi seluruh yang ada di sini, kemudian seluruh komunitas kita juga upaya-upaya menuju perbaikan itu dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ini saya sampaikan semacam peranan guru penggerak ya, sekilas info tentang guru penggerak itu apa sih guru penggerak. Emang selama ini ada saya dengar di Facebook, bukan dengar, baca di Facebook komentar mungkin agak miring ya. Emang guru nggak bergerak? Saya juga jadi bengong sendiri. Oh, iya ya. Ini mungkin untuk memperjelas apa maksud dari guru penggerak dan guru pendiam. Lawan dari guru yang tidak bergerak ya. Makna dari guru penggerak menurut Kemendikbudristek itu pemimpin pembelajaran. Itu yang utama adalah pemimpin pembelajaran sebagaimana kita semua lakukan, tetapi mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif, dan mengembangkan pendidikannya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita semua selama ini selalu kalau belajar itu guru jadi center ya. Selama ini kebanyakan sesuai dengan yang pernah saya bacakan puisinya, rata-rata guru saja yang harus didengar dan sebagainya. Nah, nanti mudah-mudahan setelah ada peranan guru penggerak ada pembaharuan. Walaupun ada beberapa guru yang sudah mulai melakukan pembelajaran berpusat kepada murid, kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin profil pelajar Pancasila bagi guru penggerak sudah tidak aneh, tidak asing di telinga. Bagi orang tua murid, naon sih, gitu ya. Profil pelajar Pancasila itu apa gitu. Sebagian besar mungkin ada yang belum paham atau 1-2 sudah paham tapi belum bisa menyambungkannya dengan peranan guru penggerak. Nah, guru penggerak inilah nanti kelak yang akan mewujudkan
profil pelajar Pancasila yang berkean global. Bu Desi. Halo. Bu Desi. Ya, oke. Mohon maaf ini tadi terputus. Padahal saya pikir ini udah bagus ya, udah Kameranya kalau lagi share screen boleh dimatiin aja dulu teh. Apa-apa. Kameranya dimatiin dulu. baik, tapi tetap Kameranya boleh di off-kan dulu teh kalau pas presentasi biar stabil itunya. Apa? Sebentar. Ini teh kayaknya gara-gara loncat ini, Pak. Loncat apa sih namanya teh? Loncat sinyal. Maaf ya. Ini memang tadi biasanya saya double. Sebentar. Personal hotspot sebentar. Ya. Oke. Sudah kayaknya. Recording in progress. Ya, sip. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ini saya ganti sinyalnya dulu sebentar. Kadang-kadang loncat-loncat. Bu, ngobrol ngopi sama di situ, Bu. Ya. Nah, mudah-mudahan lebih stabil ya. Mudah-mudahan lebih stabil. Saya izin share screen ulang ya, Pak Hafiz. Mangga, Bu, mangga. Nah, sudah tampak ya kayaknya. Ya, alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini adapun peranan yang diemban oleh guru penggerak, otomatis menggerakkan komunitas, mengajar praktik bagi rekan guru lain. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid. Ini semua baru teori kalau tidak kita jalankan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ternyata sebenarnya saya belum bisa berbicara banyak tentang peranan guru penggerak karena kita juga masih di sini, masih di tahapan ini. Apa itu? Boleh kalau yang tidak berbicara ya, terima kasih banyak. Ini kita masih di sini, masih di tahapan awal sekali, baru lokakarya perdana nomor 1. Jadi masih belum bisa berkata banyak karena belum ada bukti-bukti fisik yang mengakui bahwa kita ini bakal lulus atau tidak jadi guru penggerak. Tapi bagaimanapun lulus atau tidak itu bukan tujuan utama. Tapi belajar bagaimana mengubah diri menjadi lebih baik. Mengubah diri menjadi lebih baik. Itu yang utama. Lulus atau tidak itu bonus. Kalau lulus bonus, kalau tidak juga tetap kita harus berubah ke yang lebih baik, menjadi seorang guru penggerak. Nah, ini ada 9 lokakarya nanti kita akan jalani sebagai guru penggerak, yaitu godok pertama ini dengan berbagai macam kerumitannya, godokan kedua juga demikian, kemudian budaya positif segala macam, dan ini akhirnya ke lokakarya ke-9. Mudah-mudahan 9 bulan ini kita bisa lalui dengan sehat walafiat. Kita selesai tamat bersama-sama. Ini di sini ada 5 orang ya, 5 orang guru yang sama-sama dicoblong
Coblong ya. Di Coblong itu ada Pak Yadimin, ada Bu Leni, ada Bu Yeti, kemudian Bu Lelis Fauziah, calon kepala sekolah juga, dan satu lagi Bu Fitria yang Salman ya, sama-sama di Salman dengan Pak Yadimin. Nah, kemudian saya ingin sebenarnya agar menghemat waktu, mengirit waktu, seluruh guru kalau membuka apa yang ditawarkan oleh Kemdikbud ini, sungguh luar biasa, gampang. Tinggal ini klik, kita nggak usah ngomong apa-apa banyak-banyak, tinggal pendampingan individu apa yang dilakukan oleh Pak Hafiz itu sudah mempermudah gitu, sudah mempermudah langkah ini. Kalau kita mau belajar tentang di SIM PKB ini ada GTK Belajar Kemdikbud.go.id ini masuk, kita masuk ke pilihan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, seperti ini saya sudah tautannya sudah 100%. Ini tentang BIMTEK di angkatan 6 sampai angkatan 8 saya lihat masih ada. Jadi peluang kalau bagi yang belum masih tertinggal silakan kita buka. Ini semua sesuai persis dengan apa yang disampaikan oleh kita dengar selama dari guru penggerak. Jadi kita nggak usah repot-repot. Contoh utamanya ini. Kita disuguhi awal kuis. Kuis itu belajar itu menyenangkan. Apa makna yang paling menggambarkan merdeka belajar? Belajar itu menyenangkan, belajar itu melibatkan, belajar itu kewajiban, belajar itu kebutuhan. Mohon maaf Pak Hafiz, saya mau tanya dulu salah satu guru penggerak di sini ada, mungkin Pak Babang Eko atau siapa yang bisa membantu saya menjawab di antara 4 ini. Boleh siapa yang bersedia menjawab? Guru atau bukan guru penggerak juga nggak masalah. Ada nih Bu Rini nih. Ya, boleh Bu. Salah satu dijawab. Itu Bu dijawab ini pertanyaannya nih. Dibukain dulu itu. Apa makna yang paling menggambarkan? Itu Bu, belajar itu menyenangkan kalau menurut saya. Oke. Terima kasih. Jawaban Ibu sama dengan jawaban saya, Bu. Keren, luar biasa. Memang belajar itu harus menyenangkan. Tapi yang diminta untuk seorang guru penggerak katanya bukan itu. Saya salah, Bu. Padahal saya salah menjawab. Oh, ternyata bukan belajar itu menyenangkan yang diminta, bahwa sebagai apa makna yang paling menggambarkan merdeka belajar itu adalah belajar itu melibatkan. Oh, jadi ternyata kalau kita mau belajar ini memperbaiki kesalahan itu yang paling penting. Kita tidak usah takut salah karena memang ini bakal diulang-ulang 10 kali juga boleh, asal mau aja. Itu bisa sampai 100 nilainya kalau untuk nilai. Tapi prosesnya adalah kita mengerti. Belajar itu melibatkan. Oh, gitu. Mungkin saya juga melibatkan, bukannya menyenangkan. Kalau dari Ki Hajar Dewantara, nah ini ada sambungannya nih Bu. Kita bahas lagi. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah ini yang empuknya kata-kata merdeka ini. Jadi harusnya yang menyebutkan ini Pak Yadimin, saya juga berkali-kali menyebutkan asa tercocok. Mardika iku wajarnya norak mung lepasing pangkreh. Itu saya kurang paham ini bagaimana ini menyebutkan dengan utamanya. Boleh Pak Yadimin bantu saya untuk menyebutkan ini bahasa Jawanya itu bagaimana membacanya? Merdeka itu jawarnya noramung labising pangreh ning uga kuat kuasa amandiri ringgo. Merdeka itu bukan hanya lisan, Bu. Bukan hanya lip sync, tapi merdeka itu benar-benar badan dan seluruhnya itu benar-benar merdeka gitu. Oh. Gitu kira-kira, Bu. Luar biasa, terima kasih banyak Pak. Saya udah berkali-kali melatih lidah tapi nggak cocok-cocok. Jadi mardika iku wajarnya norak mung lepasing pangreh nging uga kuat kuasa amandiri pringgo. Gitu. Ya. Jadi merdeka itu bukan hanya lisan, merdeka itu bukan hanya niat, tetap harus bergerak gitu. Harus
semuanya bergerak. Nah, betul sekali. Real, aksi nyata, Bu. Oh, jadi betul ya bahwa merdeka itu bukan hanya senang menyenangkan, gembira tanpa maksudnya tanpa kontrol gitu ya, lepas kontrol. Tapi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri gitu. Jadi anak-anak itu kalau sudah cakap kuat, kalau misalnya anak-anak belajar, ayo baca, itu masih belum merdeka. Belum belajar merdeka. Kita lanjutkan lagi. Ini ternyata poin-poin utamanya dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan dalam pendidikan itu berarti tidak hidup terperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, kemudian cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Nah, ini yang namanya merdeka. Nah, kemudian ini ada 4 slide ya. 4 slide utama yang tergambarkan di Merdeka Belajar. Itu kata Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan tujuan pendidikan. Ini yang saya hampir hafal, tapi belum juga hafal karena bukan soal hafal ya, harus paham betul, lalu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Waduh, ini utamanya kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau ada anak-anak yang masih tidak bahagia, itu kita gagal mewujudkan tujuan pendidikan. Oh, berarti misalnya kayak saya zaman dulu, saya ingat kalau nggak ngerjain PR, disuruh ke depan, terus kaki diangkat 1 sebelah sampai sejam, banget ya Allah, nyiksanya banget gitu ya. Jadi apakah ini kebahagiaan, apakah ini kemerdekaan? Wallahu a'lam bishawab ya. Walaupun saya tahu bahwa mengerjakan PR itu adalah kewajiban, apakah dengan demikian saya kapok dan ternyata saya masih juga tidak mengerjakan PR besoknya. Maaf ya, bukan mencontohkan yang tidak baik ini. Mungkin ada semacam kurang tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Guru, akhirnya saya hare-hare gitu. Ya mudah-mudahan sekarang jadi pembelajaran bagi saya. Oh, berarti kalau anak-anak tidak mengerjakan PR, yang salah itu saya berarti. Gitu. Saya kembali kepada diri seperti itu. Kemudian di sini ada dalam proses menuntun. Nah, ini yang tadi yang saya katakan. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi bebas, silakan bebas, tapi ada pamongnya gitu. Diberi tuntunan, arahan. Kamu boleh lari-lari, lompat-lompat kalau guru olahraga ya. Tapi ingat, lompat dan larimu harus diukur dengan kekuatanmu. Kalau enggak, misalnya lompat dengan tanpa karuan, akhirnya jatuh, luka. Nah, ini membahayakan dirinya artinya. Nah, nanti seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nah, ini yang utama dari merdeka. Nah, ternyata di dalam Merdeka Belajar yang saya dapatkan di SIM PKB itu ada semacam ini. Ini luar biasa. Ini kita banget, gue banget ya waktu zaman dulu gitu, miskonsepsi belajar zaman dulu ini. Zaman Ibu ya, kepada murid-murid Ibu jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Bahwa belajar hanya untuk ujian. Ini yang salah besar. Miskonsepsi kita ini belajar hanya untuk ujian. Kendali belajar berada pada guru. Ini salah besar juga. Jadi hal-hal yang bahwa ona kumaha guru gitu. Ini sudah harus diubah. Bahwa pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama, ini salah besar. Miskonsepsi juga. Belajar itu menghafal dan menggunakan rumus, ini kita banget dari zaman dulu seperti ini. Tidak ada bergeser, perubahan kita terus-menerus seperti ini. Terus keberhasilan belajar ditandai dengan nilai angka terstandar. Oh, luar biasa ini sampai seperti ini ya kesalahan kita dalam menganggap bahwa itu namanya belajar. Baru dak leutik teh anak mah geus harus leutik. Baru cing leutik teh anakna hilang. Nah, ini selingan kayak gini kita jangan anggap sebagai gangguan.
tapi kita nikmati ini. Jadi sanggup nggak kita menikmati hal-hal yang tidak menyenangkan, menjadi ada apa ya si ibu itu ngomong apa ya? Jadi informasi malah jadi sumber informasi. Ini Endorse, Bu, di endorse. di endorse. Ada iklannya ya. Dan kemudian miskonsepsi belajar yang saya mungkin agak kurangi, sudah mulai saya kurangi adalah penilaian belajar sepenuhnya wewenang guru. Saya sudah kurangi sejak lama bahwa belajar itu justru penilaian itu dari murid sendiri. Kalau saya sudah mulai, kamu pengennya nilai berapa? Saya pengen nilai A, Bu, bagus. Nah, kira-kira kalau bagus menurut kamu bagaimana? Silakan laksanakan. Jadi silakan aja. Tapi akhirnya dia dapat B atau A, itu saya hargai apa yang dia minta. Kalau sesuai, saya katakan sudah bagus. A. Dengan cara apa? Gitu. Dengan satu contoh. Ada anak yang tidak bisa matematika. Hitungan 5 tambah 7 dengan itu kelas 6 ya. Kelas 5. 5 tambah 7, dia pakai tangan. Ya, waktu itu teh dia jawab 11. Apa saya tertawa? Saya sedih. Bukan tertawa. Oke. 11 ya. Ulang lagi kata saya. 12, Bu. Sudah 12. Sekarang bagi kamu matematika sulit ya? Sulit, Bu. Nah, sekarang apa yang gampang buat kamu? Saya bilang gitu. Saya mah lari seneng, Bu, katanya. Saya lari seneng, saya olahraga seneng. Nah, sekarang gini aja. Ibu pakai stopwatch, kamu lari 2 keliling, penuhi lari 2 keliling, penuhi 10 detik. Saya sudah perkirakan 15 detik. Kamu bisa balik lagi. Kalau kamu bisa penuhi, akan Ibu kasih nilai di atas 80. Matematika kamu di dalam rapor. Akhirnya kan dia penuhi, memang dengan kekuatan penuh itu, dan orang seperti dialah yang bisa memenuhinya gitu. Karena anak-anak lain belum tentu, karena dia memang kecepatan larinya luar biasa. Bahkan balap karung pun juara 1 pas waktu balap karung. Dan ini saya hargai dan saya nilai matematikanya bagus. Karena itu yang dia sanggup. Gitu. Terus nanti bagaimana, Bu? Nanti dia nggak bisa pas dicek atau sama guru lain, misalnya ketika SMP, kok nilainya matematikanya bagus, tapi kok ngitung perkalian itu bisa, gitu kan? Atau apa juga nggak bisa. Makanya saya hanya berharap gini sama anak-anak yang saya didik. Ya Allah, pertemukanlah kelak anak-anak didik saya ini dengan guru yang luar biasa, yang menganggap mereka juga istimewa. Dan alhamdulillah, beberapa guru yang setelah SMP kan mereka sering laporan bahwa di SMP itu katanya teh, ibu-ibu ada ibu guru yang mirip ibu persis mirip ibu, suka cerita, suka ini, ibu saya senang banget katanya. Jadi kebahagiaan mereka tuh ditularkan kepada saya setelah mereka masuk SMP, itu di SMP 52 waktu itu. Ternyata saya bukan tidak kenal, sangat kenal, dan kami satu literasi lagi, Bu Titin namanya. Sungguh luar biasa ya. Ternyata apa yang saya harapkan, saya doakan itu tercapai, ya Allah. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak mendapatkan jodohnya guru-guru yang baik hati, yang benar-benar mereka sukai gitu, setelahnya. Nah, ini salah satu contoh ya. Penilaian belajar sepenuhnya wewenang guru itu sudah saya kurangi. Kemudian bahkan saya tawarkan kepada anak didik, nilainya berapa. Kemudian ini, nah ini dia. Lanjut kepada ini contoh, ini saya buktikan fisik ya. Nah, nanti kelak kita akan diskusikan miskonsepsi belajar tadi, kemudian pengalaman bersama anak istimewa, serta saya karena tadi disinggung literasi, ayo menulis dari sekarang, akan kita diskusikan. Kita menulis 30 buku antologi itu tidak sebentar, memang itu butuh waktu panjang, bagi saya itu sekitar 3 tahunan. Jadi setahun kira-kira 10 buku antologi ya. Sebenarnya calon novel ada 2 novel yang bisa saya terbitkan,
tapi saya masih menunggu izin, menunggu izin suami. Boleh tidak menerbitkan buku tunggal. Oh, berarti Ibu tidak merdeka dong, Bu. Tidak merdeka, harus menunggu izin suami gitu kan. Karena kemerdekaan itu juga adalah menghargai hak orang lain. Jadi menghargai pendapat orang lain. Itu juga bagian dari kecakapan kita mengatur diri kita ya. Jadi memang tidak bisa solo gotok sembrono ya. Nah, ini apa yang saya bagikan ini terlihat ya, anak-anak sedang membuka-buka koran PR. Dulu saya rajin sebelum pandemi itu kan koran PR itu kan masih bisa Bapak berbagi sepadat ini ya. Kan anak-anaknya juga 40 anak waktu itu. Ini di tahun 2017 kelas 6 ini. Dan ternyata terlihat di foto ini, kan saya bebaskan, silakan apa yang kalian mau buka. Lebar mana yang kamu suka. Ini ada anak yang membuka, nih yang saya tunjukkan, terlihat ya. Ini ada anak yang membuka bagian bola. Dan dia memang penyuka bola. Kalau seandainya umurnya waktu itu sudah mencapai 12 tahun, sebenarnya dia bakal dikirim ke Prancis untuk perlombaan Danone. Tapi karena umurnya belum 12, jadi nunggu dulu. Jadi belum jadi gitu ya. Karena ini ada namanya anaknya ini nih, nah ini anaknya Zaki. Dan ini pengalaman saya bersama Zaki itu luar biasa sekali. Dia itu kalau ngomong sekata, sekalimat itu ada kata-kata nying. Mungkin kalau kita paham ya. Kalau orang Sunda bilang unjang anjing. Nah, ini mengubah perilaku demikian itu sampai 6 bulan. 6 bulan agar tidak berkata hal yang buruk ya. Jadi satu kalimat itu tidak di stop dengan kata-kata nying. Itu ya Allah luar biasa, no. Subhanallah, perubahannya juga ternyata setelah usut punya usut, kenapa anak tersebut begitu? Ternyata pelatih sepak bolanya juga memang kata-katanya seperti itu dan pergaulannya seperti itu gitu. Jadi ternyata memang bukan salah anaknya. Ini ada lingkungan yang mempengaruhi. Dan alhamdulillah setelah kelas 6, setelah keluar dari sekolah, alhamdulillah tidak ada lagi ucapan kata-kata itu keluar dari mulutnya karena kesadaran. Dan itu butuh proses. Kalau diceritakan nanti kita sesi lainnya ya. Nah, ini apa yang saya sampaikan sambil baca buku bersama anak-anak. Kemudian ini kita ke wartel. Karena zaman dulu 2017 itu belum ada HP gitu kan yang bisa mengakses Edmodo gitu kan, ya baru sedikit anak-anak yang punya HP gitu mengakses Edmodo. Ini anak-anak belajar Edmodo di sini. Kemudian ya jadi ke wartel ngemodal nyalira gitu. Jadi anak-anak bawa uang 3.000 waktu itu. Kemudian bayar sejam, buat sejam itu 3.000 waktu itu ke wartel. Dan mereka senang-senang aja karena memang waktu itu uang jajan sebagian besar anak lebih dari segitu. Dan menyisihkan uang jajannya untuk pergi ke wartel karena demi tahu apa itu Edmodo gitu. Karena waktu itu laptop hanya beberapa, kemudian komputer PC juga cuma beberapa. Nah, tidak semua anak bisa mengikuti. Kalau ini sambil bergantian ada mencukupi gitu. Nah, ini yang kemudian ini yang disampaikan tulisan-tulisan yang saya ini saatnya berpisah ini masih mereka ini tentang mereka. Apa yang saya sampaikan ini tentang mereka, bagaimana anak-anak itu saya khawatir kalau terpisah, hebat saya itu sudah tidak lagi sesuai dengan guru yang selanjutnya gitu. Nah, ternyata kekhawatiran saya tidak seperti itu. Alhamdulillah banyak guru-guru yang luar biasa hebat di luar sana yang memberikan pendidikan yang sungguh luar biasa. Saya ini kalau sendiri saja juga tidak akan ada artinya apa-apa mendidik anak-anak. Nah, ini lanjutnya. Ini
boleh dibaca di ada majalah Literasi ID. Saya artikel opini itu waktu itu tentang jurus jitu menjawab tantangan pembelajaran daring. Ini juga saya sampaikan pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman ketika menulis bagaimana tulisan-tulisan kita ada di jurnal atau di media sosial yang online ya. Nah, kemudian ini adalah memang di sininya Temali Asih. Temali Asih itu nama pena gitu. Saya pakai nama pena. Ini masuk cerpen yang artikel utama di Kompasiana. Ini kalau artikel utama seperti ini agak istimewa, agak sulit. Orang yang berpuluh tahun pun belum tentu dapat di artikel utama. Jadi alhamdulillah saya baru masuk waktu itu beberapa bulan dan beberapa cerpen saya masuk artikel utama. Dan Karena passion kita menulis, kita kuatkan. Memang view-nya tidak terlalu banyak ya, tidak terlampau banyak karena yang suka cerpen itu kan tertentu gitu. Ini bagian dari apa yang kita dapat sampaikan. Kemudian ada juga di terakhir saya cerpen itu juara nasional cerpen terbaik dan dibukukan itu bersama Era Buku, Lingkar Studi Sastra Wulan, Era Buku. Alhamdulillah, walaupun passion saya puisi, tapi ternyata kalau puisi mah tak pernah juara. Tapi kalau cerpen malah cerpen lebih memberikan peluang ya. Mungkin karena saya sering mengikuti tulisan-tulisan cerpen ya. Nah, ini satu yang saya ingin bagikan sebelum page terakhir ya. Terima kasih sebelum page terima kasih. Sebagai seorang guru penggerak, bergerak dari sekarang. Saya baru mempengaruhi Pak Akbar Zamil, mungkin ada sebagian yang tahu Pak Akbar di sini. Nah, Pak Akbar Zamil itu guru penggerak juga, sama-sama angkatan 4. Saya bilang, Pak Akbar, sudah saatnya sekarang Pak Akbar berbagi. Ayo berbagi. Berbaginya apa? Ini saya jadi local guide level 7 itu. Jadi gue local guide level 7 itu selama 5 tahun. 5 tahun dimulainya. Jadi 5 tahun itu membagikan tempat-tempat tertentu, misalnya sekolah, lokasi rumah, pedagang jalanan. Ini untuk level 7. Ketika di level 6, saya dapat hadiah dari Google Map. Ini dari Frankfurt, Jerman. Ini saya dapat hadiah, ucapan terima kasih gitu isinya, dan goodie bag kayak Google Map. Nah, ini goodie bag seperti ini. Nah, ininya asli dari local guides Google Map. Terlihat ya. Nah, ini kalau kita lihat kan di sini ini local guide level 7 ini. Coba ibu-ibu yang lain juga yang suka jalan-jalan, apalagi Pak Hafiz ya. Pak Hafiz, halo. Bisa dimulai Pak Hafiz? Pak Hafiz kita bisa dimulai. Pak Hafiz mah suka jalan-jalan, ke luar negeri juga pernah. Nah, coba Pak dari sekarang kita ini become local guides buat Google Map. Itu foto-foto masukin aja sebanyak-banyaknya tentang satu tempat, terus di review. Saya sekitar sudah mereview berapa katanya? Saya itu mereview ulasan itu baru 84 sih sebenarnya, tapi viewer untuk yang telah memview foto-foto saya itu lebih dari 1 juta. 1 juta viewer yang sudah ini foto-foto. Jadi kita dari sekarang nanti insya Allah ada efeknya, imbasnya 2, 3, 4, apalagi kayak Pak Hafiz kan banyak tempat jalan-jalannya nih, pasti cepat meningkatnya. pasti cepat meningkatnya. Nah, ini yang saya bagikan ini ada terlihat nggak ini? Ada apa? Dari Taruna Bakti, terlihat kan viewernya 100.000 lebih.
itu satu sekolah Taruna Bakti SMP. Waktu itu sama Pak Bambang Purwanto, saya waktu itu berkunjung ke beliau. Nah, ini saya foto-foto aja. Gak usah foto-foto yang keren-keren. Yang biasa-biasa aja. B aja. Yang B aja juga nggak cukup. Yang penting informasinya sampai. Bahwa ini ada SMP Taruna Bakti, ada gedungnya, ada jalannya, di depannya apa, di sebelahnya apa, di pinggirnya apa, cukup. Dan mudah-mudahan ini berimpak ya. Maksudnya kalau untuk sekarang mungkin saya nggak akan ini ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Jadi jangan khawatir nanti ini agak berat kalau dari yang udah level 7 ke level 8 agak berat, harus 15.000 poin. Itu 15.000 poin itu minimal foto sekian 1.000 atau sekian ribu foto gitu. Jadi harus foto yang saya bagikan baru 529. Jadi mudah-mudahan sebenarnya satu spot banyak aja, di dalam, di luar, di menghadap jalan itu sudah cukup. Dan ini mudah-mudahan jadi jadi ciri khas guru-guru penggerak ini. Saya berharap begitu. Ciri khas guru-guru penggerak, tukang ngetek sekolah, tukang ngetek nge-review sekolah-sekolah bagaimana gitu. Tukang nge-review sekolah-sekolah itu bagaimana nanti kelak gitu ya. Jadi ini sekolah Cisitu udah belum ya? Sepertinya Cisitu udah masuk kok sama saya di tag. Ada viewernya juga. Tapi memang yang paling luar biasa yang pernah saya tag itu Arafi, SD Arafi. SD Arafi itu sampai ketika masih baru ngetek aja sudah 100.000. Sekarang ini lebih dari 150.000 viewer. Nggak tahu kenapa orang senang lihat Arafi. Nggak tahu kenapa. Kenapa mencari Arafi? Nah, ini demikian yang ingin saya bagikan. Oh, ini kosong. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan apa sedikit banyak apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya. Inginnya sih saya membagikan juga soal bagaimana membuat puisi gitu ya, membacakan puisi gitu, itu yang menjadi passion, sebenarnya passion. Tapi mudah-mudahan di lain waktu lah, di lain waktu, karena ini di sini masih ada Pak Yadimin yang harus berbicara ya. Sebelum saya tutup, saya minta satu. Tadi Bu Rizky, saya stop share dulu ya. Stop share dulu. Saya minta Bu Rizky, mamanya Rizky Aulia. Mamanya Rizky Aulia masih bergabung di sini. Mama Rizky Aulia, halo. Mama Rizky masih ada bergabung di sini. Coba kita cek dulu. Mama Rizky Aulia masih bergabung nggak ya? Rizky Aulia. Oh, ini ada Rasendria. Rasendria. Mama Rizky tadi nggak ada ya. Rasendria, boleh dibuka kameranya, boleh menjawab Ibu nggak pertanyaan Ibu? Rasen, mana ini teh? Kepada kemana ini? Rasen, Rasendria, terdengar nggak? Ada Rasen malu gitu? Rasen, nggak ada. Rasen, coba Ibu tanya, boleh dong ceritakan ke guru-guru di sini, Ibu teh ngapain aja sama Rasen, sama teman-teman gitu. Belajarnya kayak gimana gitu. Walaupun di masa PJJ atau BDR ya. Boleh dong ceritakan sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau belajar sama Bu Desi itu ada waktu buat bermainnya juga. Nggak lupa buat mainnya juga. Jadi nggak gampang
apa nggak gampang capek kitanya buat belajar di sekolahnya gitu. Terima kasih Rasen. Ya, sama-sama, Bu. Nah, Eh, ini Rasen ini kalau boleh percaya, Rasen ini tadinya pendiam sekali, nggak mau ngomong. Tapi insya Allah Bu, saya yakin dia nanti calon YouTuber hebat. Soalnya ketika menyampaikan kata-kata, kalimat itu sungguh luar biasa. Dia mereview soal sampah itu luar biasa. Jadi sampah Indonesia ini, ya Rasen ya, sampah Indonesia ini begitu banyak, kasihan ya tukang sampah. Wah, pokoknya luar biasa. Ada nanti mungkin lain waktu bisa dibagikan ya. Tugas ketika dia mereview itu kayak YouTuber keren, YouTuber luar biasa. Betul-betul mengalir, enak sekali didengar. Terus seperti dewasa, padahal baru kelas 4. Ketika kelas 3 ini, Rasen itu nggak mau ngomong sama sekali. Benar-benar nggak mau bicara. Begitu juga kayak Rizky Aulia tadi. Rizky Aulia yang saya lihat betul-betul pendiam, tapi setelah dibangkitkan dengan permainan-permainan luar biasa, dia benar-benar yang exciting, bahkan kadang-kadang melampaui excitingnya gitu, yang diharapkan oleh kita sebagai guru. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menularkan. Di sini ada Bu Endah ya, satu lagi Bu, punten sebelum ditutup oleh saya. Di sini ada Bu Endah. Nah Bu Endah ini teman curhat, teman bekerja sama nih ya. Memang saya TikTok banget gitu, kalau TikTok ya dengan Bu Endah ini bagaimana mendidik anak-anak dan sebagainya. Nah ini bukti nyata bahwa sebenarnya yang dibutuhkan dari guru itu bukan hanya single fighter, tapi kolaborasi. Itu bukti nyata. Dan bukti nyata juga ini ada Pak Hafiz dan Bu Leni di sini yang mewujudkan kami bisa saling berbagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kolaborasi yang luar biasa. Mudah-mudahan menular ya. Satu, efek domino. Maksudnya efek domino. Satu, kita sampai kepada hati seseorang, insya Allah dia menularkan ke hati yang lain. Insya Allah. Dan jangan putus asa, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengalamannya luar biasa. Ibu Lina ini sudah berbagi pengalaman, terima kasih. Seperti yang tanpa batas, enaknya dalam diri masing-masing sehingga kita bisa berkembang diri dengan kemampuan dengan baik sebenarnya kita bicara lagi yaitu saya yang sama-sama ingin berbagi pengalaman mengenai ya sedikit banyak perjalanan proses Cair apa cangkang sih? bagikan namanya di sekolah seperti apa gitu. Nah sebelumnya saya ingin men-sharekan dulu tentang siapa itu Pak Yadimin. Nah ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan mengenal lebih jauh tentang Pak Yadimin. Bahwa Pak Yadimin itu adalah seorang guru di SD Salman Al-Farisi, daerah itu ya, di dalam Tubagus Ismail ya itu, Sekolah Salman.
Kemudian beliau itu sangat gemar melakukan pengamatan, mencatat dan mengaitkan data antar fakta baik dalam dunia pendidikan maupun penunjangnya dan menyukai dunia syuting film. Wah, kayaknya Pak Yadimin ini rada-rada berbau sutradara mungkin gitu ya. Iya, siap. Pak Yadimin juga kita lihat di sini prestasinya sungguh, saya yakin ini hanya secuil ya, kederetan prestasinya yang sebetulnya itu pasti ada di dalam box-boxnya Pak Yadimin tuh. Nah di sini yang hadir atau nampak di layar bahwasanya Pak Yadimin itu pernah menjadi presenter Konvensi Nasional Penerapan Kurikulum K13 di UPI tahun 2016. Dan juga pernah menjuarai pembuatan film nasional KWN 2017 sebagai guru pembimbing. Kemudian juga menjuarai juara kedua penulisan artikel ilmiah YPSAF tahun 2016. Wow, itu sungguh luar biasa ya. Prestasi lainnya juga di sini disebutkan Pak Yadimin bergabung di tim IT PPK terbaik dalam Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 dan kemudian Pak Yadimin juga masuk kepada pembatik level 3. Nah, itu untuk masuk ke pembatik level 3 juga saya tahu betul perjuangan bukan perjuangan yang mudah khususnya yang suka ngulik-ngulik IT seperti itu. Ya, di sini ada pengalaman pekerjaan, kemudian riwayat pendidikannya, bisa Ibu Bapak lihat ya, banyak sekali. Baik, untuk selanjutnya kami mengundang Pak Yadimin untuk memaparkan apa mungkin tadi tentang pandangan beliau sebagai seorang guru penggerak, atau mungkin pengalaman-pengalaman di sekolahnya, karena mungkin agak sedikit berbeda pengalaman di sekolah swasta atau negeri atau seperti apa. Nah, kita kasih sama. Silakan Pak Yadi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara di saya yang kurang bagus atau memang dari sananya ya? Sudah bagus Pak. Jelas kok, udah jelas. Oke, terima kasih. Baik, tadi nama saya sudah diperkenalkan. Saya mah tidak akan bisa kayak Bu Desi yang panjang lebar begitu, nah luar biasa hasilnya ya. Kalau saya mah singkat-singkat sesuai dengan laki-laki itu biasanya singkat-singkat begitu ya. Baik, izin untuk mempresentasikan hasil karya. Baik Bu, yang belum saya tuliskan di kurikulum vitae, minta maaf saya bukan asli Sunda, jadi kalau ngomongnya tidak bisa bahasa Sunda yang halus ya, makanya tidak menggunakan bahasa Sunda begitu. Iya, tidak apa-apa ya, semangat. Baik, saya mengambil judul bagaimana merawat benih ya, karena ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Hasil dari merefleksi diri saya sendiri setelah mengikuti kegiatan program penggerak ini ya. Jadi ini adalah hasil perenungan diri saya sendiri, sepertinya ada sesuatu yang salah pada diri saya pada saat itu dan saya berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Itu yang niat saya untuk melakukan presentasi pada hari. Jadi bukan berniat untuk menggurui, bukan ya, tapi berniat untuk memperbaiki diri saya sendiri gitu. Motivasi saya termasuk ketika mengikuti program guru penggerak ini yaitu menjadi khaironas angfa'uhum linas. Orang yang baik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan terima kasih Bu Desi karena waktu itu sudah 50% lebih tidak melanjutkan, tapi sama Bu Desi diancam nih, ayo melanjutkan gitu ya. Ternyata menyenangkan di dalamnya ya. Jadi akhirnya lanjut aja kayaknya gitu. Terima kasih Pak Hafiz sama Bu Desi yang sudah menyemangati sehingga masih tetap menjadi guru penggerak. Ada satu perenungan dari saya, terlalu kecil banget nggak ya? Ini nggak bisa dipresentasikan kayaknya. Nggak bisa di
share jadi presenter. Bentar, coba dicoba lagi. Oh bisa ya, alhamdulillah. Baik, saya ulang lagi. Ini adalah hasil dari perenungan saya selama ini setelah mengikuti guru penggerak. Ada beberapa fenomena yang menurut saya itu agak mengganggu hati. Dan ini sudah berlangsung cukup lama, bukan hanya setelah mengikuti guru penggerak, tapi beberapa tahun sebelumnya sudah tergelitik. Nah, semakin kuat setelah mengikuti guru penggerak. Yang pertama, saya merasa beberapa di antara kita itu membuat robot-robot yang sama se-Indonesia gitu. Apa itu maksudnya ya robot-robot? Kita mengajarkan hal yang sama dari Sabang sampai Merauke. Yang disampaikan sama persis seperti buku gitu ya. Nah, sehingga anak-anak itu seperti gelas yang diisi dengan minuman yang sama semua dari Sabang sampai Merauke, padahal gelasnya berbeda-beda gitu. Yang kedua, yang saya rasakan, saya juga pernah mengalami juga dan pernah hidup dari yang kedua ini, menciptakan siswa bimbel. Kenapa? Karena diisi dengan materi-materi yang sangat banyak sekali, akhirnya siswanya olap, orang tuanya bingung, maka solusi tersingkatnya adalah mencari guru les atau bimbel. Dan saya cukup lama hidup di bimbel, jadi bukan menafikan ya. Saya pernah menghidupi keluarga saya dari bimbel ini. Bahkan sebelum masuk ke Salman ini saya menjadi guru bimbel sampai 14 atau 10 anak ya. Karena memang bakatku butuh kata orang Sunda itu ya. Gitu. Nah, dari sini yang paling menggelitik di akhir-akhir saya bimbel itu, saya bilang ke dua murid saya, akhirnya sekarang nggak mau bimbel lagi ke saya maksudnya ya. Saya bilang, saya pengen melihat kamu nanti suatu saat menjadi juara atau masuk ke sekolah favorit dan nggak pakai bimbel, saya bilang gitu. Oh gitu Pak ya? Ya udah kalau gitu bimbelnya putus sekarang aja. Oh iya, terima kasih, saya bilang gitu. Jadi setelah itu akhirnya tidak bimbel lagi ke saya dan saya mengucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada guru bimbel begini semua kayak saya kacau kayaknya ya. Gitu. Orang tua tambah bingung ini kayaknya. Gitu. Tapi begitulah kenyataan ya. Ada dua orang yang saya sampaikan begitu dan alhamdulillah. Yang satu masuk Unpad sekarang, alhamdulillah doa saya dikabulkan oleh Allah, masuk Unpad, dia senangnya bisnis dan nggak pakai bimbel, nggak pakai bimbel. Dari setelah masuk di SMA di Kota Baru Parahyangan itu masuk ke Unpad bisnis, alhamdulillah diterima. Dari satu lagi sekarang di SMA 2 nggak pakai bimbel juga, tapi pakainya baseball. Nah bagus kalau baseball ya, kayak Bu Desi tadi bergerak ya. Tapi kan bukan bimbel, sesuai dengan kesenangan dia. Dia masuk sesuai dengan jalur dia. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah siswa yang suka stres tadi ya. Siswa yang karena diisi dengan sesuatu yang tidak disukai sehingga menjadi stres. Saya sudah tidak punya gambarnya lagi. Dulu saya sempat mengabadikan. Saya pernah mendapatkan share dari orang tuanya. Karena ada satu anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak pernah tidak dipanggil guru BK. Tidak pernah tidak dipanggil guru BK. Menjadi langganan setiap mau rapat dewan guru. Kemudian yang dibahas adalah berapakah yang di bawah KKN. Gitu. Selalu ada nama anak ini. Gitu ya. Kemudian saya punya ide yang agak gila sedikit. Ketika itu ada acara Pintak. Pintak itu kan pembinaan iman dan takwa. Jadi biasanya nuansa Islami. Saya menelusuri berkunjung ke rumah anak ini, ketemu ibunya, Bu, yang anak ini kalau di rumah sukanya apa sih? Sukanya joget-joget, Pak. Kok di sekolah pendiam ya, disuruh jauh 180%, 180 derajat ya. Di rumah suka goyang-goyang, nyanyi sendiri, tapi di sekolah pendiam. Nah, akhirnya saya cari kelompoknya, ada empat anak dalam satu kelompok itu. Kemudian saya minta sedikit memaksa. Nah, ini kejelekan saya itu suka memaksa anak. Saya sedikit memaksa untuk tampil ketika Pintak itu di panggung. Pak, saya mah orang bodoh kenapa disuruh tampil ke panggung? Pokok nama kamu tugasnya joget-joget di atas panggung. Yang dibawakan juga kontroversi yaitu lagu Korea. Nuansa Islami lagunya Korea. Nah, saya dapat surprise-nya setelah mau lulus. Dia setelah tampil itu banyak guru yang komplain ke saya juga.
ini Pintak isinya lagu Korea teh gimana sih? Ya nggak apa-apa lah. Ini memberikan panggung sebelum dia lulus, tinggal satu-satunya kesempatan ini gitu. Dan setelah itu saya mendapatkan surat cinta, tapi nggak nyampe ke saya, hanya nyampe di buku diarinya saja, difotokan oleh ibunya, dikirim ke saya. Pak, terima kasih, ini anak saya nulis seperti ini. Gitu. Nah ini menurut saya penghargaan jauh lebih besar daripada penghargaan yang lain ya. Ada anak yang lalu dipanggil BK, kemudian mengapresiasi saya dengan tulisan, baru kali ini saya diapresiasi oleh guru saya, katanya begitu. Itu sedikit saja dari pemikiran-pemikiran atau perenungan-perenungan hasil pembelajaran saya selama waktu itu. Nah, semakin kuat ketika saya mengikuti program guru penggerak ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi kegelisahan saya sampai sekarang ini masih ini. Kurikulumnya adalah kurikulum buku, di mana kita itu bukan kita ya. Saya pernah selama 2 tahun ya. 2 tahun itu mengajarkan siswa persis seperti apa yang ya. Jadi yang diajarkan itu apa yang ada di buku, itulah yang diajarkan. Dan itu saya merasa dipenjara selama 2 tahun karena harus mengajarkan sesuatu yang persis seperti itu. Saya terbiasa di luar sehingga tidak suka kalau dikungkung gitu. Apa yang terjadi ketika kita mengajarkan kurikulum buku itu, maka terjadi duplikasi ilmu dari nenek moyang sampai ke anak cucu kita kelak gitu. Dan padahal zamannya sudah berbeda, tantangannya berbeda. Ini hasil perenungan saya. Kemudian mendapatkan di program guru penggerak, mendapatkan satu kalimat yang menurut saya cukup menggelitik, di mana tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi sudah panjang banget disampaikan oleh Bu Desi. Saya mah hanya hafal satu saja. Guru itu ibarat petani, udah hafalnya itu aja. Bu Desi maaf tidak bisa ngapal panjang-panjang Bu Desi. Tapi saya maknai, ini kalimatnya pendek banget, guru itu ibaratnya petani. Apa sih maksudnya gitu ya? Oh ternyata murid itu kayak benih ya, ada benih jagung, ada benih padi, ada benih ketela pohon, ada kayu, ubi kayu dan lain-lainnya. Setiap satu benih itu memerlukan lahan yang berbeda, gitu. Kalau pare yang bukan gogok ditanam di ladang, bisa dipastikan nggak akan berbuah, mati dah kita, ya, karena nggak ada airnya. Sebaliknya singkong ditanam di kolam, mati juga, gitu. Atau setidaknya hidup tidak bisa berkembang gitu. Artinya apa? Sedih. Nah, pasti sedih itu. Jagung ditanam di kolam, sedih, lama-lama mau busuk. Untung kalau nggak mau busuk ya. Nah, untungnya anak murid kita itu tidak persis seperti benih itu, tapi yang mati bisa jadi adalah potensinya. Nah, saya merasa cukup banyak berdosa ini ya, karena telah memperlakukan anak-anak itu sebagian zaman dulu itu seperti benih yang salah ditanamnya di mana begitu. Jadi menurut saya filosofi yang pendek ini mempunyai makna yang luar biasa seandainya kita bisa merenungkan, dan saya yakin teman-teman yang di sini semuanya sepakat ini adalah kalimat pendek yang penuh makna dan sangat benar gitu ya, sangat benar. Apa yang saya lakukan akhirnya? Nah, yang saya lakukan ini baru saja beberapa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Saya coba ngamati teman, teman ini ngajarnya bagus banget nih. Tapi ada yang sedikit kurang gitu. Menurut saya ada yang sedikit kurang. Kemudian saya ajak ngobrol. Gimana kalau pembelajarannya caranya begini, dibuat TikTok, dibuat nyambung yang dengan di rumah. Akhirnya saya membuatkan konsep, dia menerima, kemudian dipraktekkan dan disyuting gitu. Akhirnya ada di IG Salman, barangkali nanti dilihat ya gitu. Ini menjadi teman teman bukan coach ya, coach mah terlalu tinggi, teman ngobrol-ngobrol lah ya dengan teman-teman yang lain. Kemudian ini yang kedua, pembelajaran yang saya terapkan tidak menggunakan buku lagi, bukan tidak ya, masih menggunakan konten utamanya. Tapi ini saya langsung sambungkan dengan permasalahan yang nyata di sekitar kita. Ini saya mengangkat tentang Kota Bandung.
saya ngambil koran, ada 2 koran menceritakan tentang kalau musim hujan Kota Bandung itu banjir. Kemudian anak-anak saya minta untuk mencari apa penyebabnya dan memberikan usulan solusinya apa. Maka saya memberikan judul adalah berbagi solusi, belajar mencari solusi. Kemudian ini sama dengan yang kedua itu, ini yang saya terapkan akhirnya. Nah, ini sebentar, ini dihentikan dulu ya. Ini yang lagu ini, kedengaran nggak ya lagunya ya? Enggak, Bu? Kurang ini kedengaran ya, Pak? Harusnya share-nya pakai tab ya, sebentar. Ini yang gambar yang anak satu ini menyanyikan lagu Sunda. Saya suka lagunya itu tapi nggak bisa nyanyi, makanya saya meminta perwakilan anak ini. Dan saya sangat cocok dengan lagunya. Kurang lebih itu kata-kata begini, duh manusia, timimiti lahir. Bu Desi apa nggak ya pupuh ya? Ini pupuh micil nih Bu Desi. Untuk lagu mas saya nyerah, Pak. Tuk nepika maut, gitu katanya. Hai manusia, dari lahir sampai mati. Gitu. Urip mau bisa sorangan baik, gitu katanya. Hidup itu tidak bisa sendiri. Wah, nyambung banget dengan guru penggerak ini ya. Kita harus berkolaborasi. Maka saya ambil nih. Saya minta nyanyi langsung saya kasih uang nih. Pertama boleh ini nyanyinya Pak. Jadi oh gitu. Harusnya boleh nih di sini ya. Kalau Ya, mau boleh nyanyi nih, lagi saya cobain. setting, saya kasih uang. Mau ternyata, wah ternyata yang mau beberapa anak cilaka ini saya. Akhirnya beberapa uang keluar itu. Iya, dan dia juga kaget dikira saya bercanda ngasih uangnya, ternyata dikasih beneran gitu. Nah, ini saya merangkul budaya Sunda kita itu ternyata mempunyai makna-makna yang luar biasa ya, yang perlu kita bukan diuri-uri bukan ya, tapi kalau memang itu budaya itu sesuai, kenapa tidak gitu? Karena ini budaya kita sendiri gitu. Nah, yang kedua, saya mencoba mengapresiasi cara siswa mengerjakan apa yang saya minta. Dan ini yang di luar saya nggak bisa membuatnya gitu, ya, kurang lebih begitu. Dari tadi solusi yang diminta tentang Kota Bandung yang sering banjir tadi, anak-anak saya minta untuk menghayal kota idaman itu yang seperti apa, coba digambarkan begitu. Nah, ada yang menggambar pakai kertas, bagus, tapi tidak saya tampilkan di sini. Ada juga yang menggambar menggunakan kanva, ada yang menggambar menggunakan paint, macam-macam menggambarnya. Nah, yang saya tampilkan di sini, ini saya nggak ngerti nih gambarnya pakai apa begitu. Tapi akhirnya dia buat 2 akhirnya. Nah. Saya lanjutkan ya, karena lama ini. Itu kayak mini crab gitu ya, Pak? Main crab ya. Itu Bu, saya tadi mau ngomong itu tapi lupa Bu. Mini crab. Karena saya nggak suka game gitu, jadi saya nggak pernah main-main game. Ini anaknya ngapain sih? Gitu. Nah, ini dia menjelaskan, dibuat, kemudian dipresentasikan rencana kotanya seperti ini. Wah, ini mah sudah 3 dimensi malah. Awalnya saya hanya minta 2 dimensi aja. Gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya siswa itu kalau kita berikan keleluasaan untuk berkreasi, bisa jadi di luar nalar kita. Gitu. Bisa jadi mereka di luar ekspektasi kita. Kita sering-sering memberikan kebebasan siswa untuk berkreasi. Biarkan mereka mengerjakan dengan cara mereka sendiri. Bisa jadi akan lebih luar biasa. Nah, selain itu, saya juga mencoba untuk menerapkan bahwa siswa itu adalah pemimpin pembelajaran. Di antaranya adalah ini. Oh, ini gambar saja ya, tidak ada videonya. Yang ini adalah videonya pendek-pendek, di mana setiap kelompok itu saya buat menjadi kelompok-kelompok kecil kayak breakout room ya. Nah, ini diskusi mereka, ini salah satu kelompok saja. Ini kelompok yang ada di sekolahan ya, ada kelompok yang ada di sekolahan. Jadi yang PTMT membuat kelompok sendiri, yang di rumah membuat kelompok sendiri dengan cara menggunakan Google Meet begitu.
Ini zaman dahulu kala kolaborasi. Alhamdulillah di sini ada Pak Suhara. Mudah-mudahan fotonya Pak Suhara enggak kelihatan karena ini saya buat hitam putih ya. Nah ini ada Pak Suhara. Coba dicari Pak Suhara, pasti nggak kelihatan. Karena saya juga bingung nyarinya ya. Kayak nyumput. Oh nyumput ya. Nah yang kedua, selain di sekolah, ini bakat kali ya. Saya itu suka bergabung dengan anak-anak muda biar kelihatan awet muda begitu. Ini anak-anak masjid saya namakan dengan Korma. Korma itu kelompok apa ya? Kelompok urusan remaja masjid gitu pokoknya. Nah kegiatannya adalah setiap 1 bulan sekali ketemu makan bakso gitu. Nah yang saya senangi itu makan baksonya. Tapi sebelum makan bakso ada yang membawa pembawa acaranya, ada yang kultumnya. Kemudian saya minta ada mencari pematerinya ganti-ganti, kurang lebih seperti itu. Di setiap 1 bulan, mereka yang menentukan, mereka yang jadi pembawa acaranya, jadi saya mah sebagai pendorong dari belakang. Besok siapa pembicaranya? Gitu. Ini anak-anak dari SMP kelas 1 sampai kuliah, ada semuanya. Yang terakhir, sebagai sebelum jadi penggerak juga, tapi sampai sekarang juga masih sukanya jadi jembatan. Gitu. Kenapa jadi jembatan? Karena tidak mampu sendiri. Saya tinggalnya di samping saya rumahnya besar-besar, samping kiri rumahnya kecil-kecil sebagian tidak layak. Maka saya di tengah-tengahnya begitu ya. Yang satu ini rumahnya di Resort Kopakar, keluarganya yang lumayan kaya-kaya, yang di kampungnya keluarganya kurang lah ya. Nah, kalau orang yang kurang-kurang ini mau minta langsung ke orang-orang kaya itu pasti nggak mungkin. Maka sayalah yang tukang minta-mintanya. Jadi saya peminta-minta aslinya gitu ya. Alhamdulillah dari jembatan ini 1 anak sudah bisa kuliah, dibiayai full oleh orang dari resort ini. Kemudian ada 9 anak dari tingkat SMP dan SMA, SMK yang mendapatkan biaya pendidikan dari kegiatan sebagai jembatan ini sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Terima kasih ya, barangkali itu saja sedikit. Oh ya, ini sedikit tadi yang disinggung tadi ya, yang suka film ya. Ini beberapa film yang saya juga kaget ini ada yang 2000 ternyata yang nonton ya. Kok aneh sih nontonnya ada yang 2000. Nah ini adalah yang film kolosal tapi sekarang tidak bisa saya lihat karena kena hak cipta di lagunya ya. Karena dulu nggak mikirin lagunya itu apa, yang penting oh ini lagu bagus, saya pakai soundtrack gitu. Nah, nggak dapat hak ciptanya dari pembuat lagu itu. Saya tuh ingat kemarin waktu guru penggerak itu diputar itu lagu itu. Lagunya persis itu, ingat banget. Nah, ini adalah film kolosal yang pernah dibuat oleh 112 anak dalam waktu 1 hari oleh seluruh anak kelas 5. Judulnya di Ponorogo gitu. Tempat syutingnya di Tahura. Nah, ini sampai nggak makan seharian ini. Kemudian ini yang tadi mendapatkan penghargaan juara 2 nasional ya. Judulnya adalah Balakayang. Kalau ini masih ada kan ya di YouTube ya, Balakayang. Alhamdulillah dapat 2. Yang ini di atasnya juara 3, judulnya With Love With Your Limit. Apa sih? With Love With Your Limit. Oh ya itu kayaknya ya. Ini cerita real dari kehidupan tokoh yang ada di gambar ini. Orang yang nggak punya kaki tapi bisa selat, kurang lebih begitu. Terima kasih, itu sedikit saja. Kan judulnya juga apa? Tadi kiprah guru penggerak ya. Nah ini kiprahnya belum kiprah sebetulnya, baru ancang-ancang kiprah kayaknya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah sebagai sharing ya. Terima kasih Bu Pak Hafiz, Bu Desi, Bu Leni dan kawan-kawan yang lain. Ada salahnya mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan masukan dari rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Pak Yadi. Mantap Pak Yadi. Ya Pak Eko ya sepakat ya, Bu Desi. Iya. Pak Yadi keren. Wah, itu sangat menginspirasi sekali. Intinya ya tadi yang dikatakan oleh Pak Yadi kiprah guru penggerak ya betul. Ini para CGP ya, baru pada calon nih. Saya juga masih banyak belajar dari kedua rekan saya ini, luar biasa sekali. Insya Allah doakan kami semua agar bisa melewati ya perjalanan panjang 8 bulan menjelang ke depan, didampingi oleh pengajar praktik hebat nih Pak Hafiz. Mudah-mudahan yang ada di sini khususnya
kami semua bisa menjadi nanti terlahir sebagai seorang guru-guru penggerak, kita berkiprah lebih dari sekarang yang sedang kita jalani. Berproses, betul sekali berproses. Kita bergerak bukan dari nol, tapi kita sudah membawa apa yang sudah kita lakukan biasa sehari-hari dihubungkan dengan segala hal yang kami pelajari di dalam kegiatan program guru penggerak ini, dan kedepannya mungkin banyak harapan, banyak yang ingin kami lakukan. Tentu saja itu tidak bisa dilakukan sendiri, dan tadi itu kekuatannya itu ya kolaborasi. Nah ini yang mungkin saat ini masih belum bisa ini oleh rekan yang lain mungkinnya. Nah ini kita berusaha nih guru-guru penggerak itu jadi motornya, bagaimana itu kolaborasi. Nah ini lintas kan, ini sudah masuk lintas sekolah. Bagaimana tadi contohnya kolaborasi di satu sekolah antara saya dengan rekan saya Pak Hafiz, Pak Eko misalnya di satu sekolah bisa membuat sebuah acara yang bisa melibatkan kolaborasi antar sekolah, antara 173, Salman bisa bergabung dalam kegiatan ini ya. Itu tadi barangkali sedikit gambaran mengenai perjalanan atau mengenai kiprah para calon guru penggerak. Mudah-mudahan ada ya namanya manfaatnya, dapat menginspirasi semua rekan-rekan yang ada di sini. Nah, jika ada yang ingin berbagi juga atau mau ditanyakan boleh, silahkan. Adakah? Tapi mungkin mau komen, silahkan. Baik, terima kasih Bu Leni, teman-teman semua begitu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah sangat menarik begitu ya. Kalau kita bagikan kepada guru-guru yang lain, semoga itu menjadi inspirasi begitu ya. Apalagi dari tadi beberapa testimoni dari siswanya sendiri secara langsung, lalu apa yang tadi Pak Yadimin sampaikan menjadi sebuah modal awal untuk niat kita meluruskan kembali kepada jalur pendidikan yang memang sesuai dengan jalur filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dan yang akan kita lakukan ke depan masih diberikan keistiqomahan begitu ya, masih diberikan keteguhan hati untuk tetap berprinsip tidak hanya sekedar mengajarkan, tetapi bagaimana kita betul-betul mendidik peserta didik kita menjadi seseorang yang utuh, seseorang yang berkarakter, dan tentunya memiliki keterampilan begitu untuk bahan mereka dalam menghadapi kehidupannya. Sekali lagi terima kasih Pak Yadimin, Bu Desi, Pak Eko sebagai Ketua Zona yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga apa yang kita akan lakukan ke depannya tetap selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhun. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hafiz pengetahuannya. Mudah-mudahan tambah semangat untuk khususnya untuk CGP yang hadir di sini hari ini. Pak Eko mau berbagi komen, mangga. Ayo Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mantap-mantap nih kepada Pak Yadi, Bu Desi, sangat menginspirasi bagi guru-guru, terutama guru-guru muda ya. Mudah-mudahan guru-guru muda pada tertarik. Kalau guru-guru muda seperti Bapak mendorong lah ya, mendorong untuk guru-guru muda terus berkarya. Meskipun seperti ini Bapak tetap aja ingin guru-guru muda ini mengikuti hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah, khususnya dan umumnya para orang tua di Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya yaitu dengan program guru penggerak ini. Dan alhamdulillah untuk Kota Bandung sudah ada beberapa bukan lagi guru penggerak, sudah ada pengajar guru penggeraknya. Ya salah satunya ada di sekolah Cisitu
alhamdulillah ada Pak Hafiz ya, mudah-mudahan ini dapat ditiru oleh guru-guru yang lainnya. Dan terima kasih kepada Pak Hafiz nih, mudah-mudahan sukses selalu Pak Hafiz dan guru-guru penggerak lainnya pun mudah-mudahan sukses selalu. Pak Yadi ya, semangat terus Pak Yadi. Bu Desi, kemudian yang lainnya. Nuhun, Pak Eko. Ada anak Bu Desi nih ya, Neng si cantik nih. Mudah-mudahan terinspirasi oleh mamahnya nih yang sudah banyak berkarya ya untuk dunia pendidikan. Mudah-mudahan dapat diikuti dan Bapak tetap mendorong terus. Mudah-mudahan sampai hayat Bapak bisa mendorong untuk para guru semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini udah nih. Oke ya. Baik, untuk nanti situ episode kali ini saya yang akhir masih gitu ya. Nah, biasanya cukup lumayan ramai ya. Nah, tapi mudah-mudahan untuk episode selanjutnya nanti kita bisa berbagi lagi di tema-tema mungkin masih ada kaitannya dengan guru penggerak lainnya. Bapak semua, terima kasih yang sudah bergabung dalam penyelenggaraan mutlak. Di situ kami masih banyak sekali kekurangan dan kami mohon masukannya juga untuk ngopi bareng. Nama moderator dan seluruh tim dari Ngopi bareng di situ sekali lagi mengucapkan terima kasih. Desi, Pak Yadimin, selamat Waalaikumsalam. Ada Pak Suhara. Pak Suhara. Pak Suhara mana hilang? Pak, nyimak lah menyimak. Pak ada harapan di sono Pak. Mohon ya. Haji damang Pak Haji sampai jam 4 komentar. Tadi menyimak di perjalanan datang. Ngintip gue ya. Bapak tuh pada penuh tuh. Aduh. Sari damang pada